Selamat datang di ringkasan lengkap buku Atomic Habits karya James Clear. Hari ini kita akan membedah rahasia mengubah hidup. Bukan melalui lompatan besar, melainkan lewat perubahan kecil 1% setiap harinya. Mari kita mulai perjalanan dari bab 1 hingga bab terakhir. Bab pertama, kekuatan dahsyat dari kebiasaan atomis atau Atomic Habits. Perubahan kecil sebesar 1% setiap hari seringkali tidak terlihat hasilnya secara instan. Namun dalam 1 tahun, perbaikan 1% itu akan membuat kita 37 kali lipat lebih baik. Kebiasaan seringkali terlihat sia-sia di awal, sampai akhirnya ia menembus batas kritis dan menunjukkan hasil yang luar biasa. Ini adalah konsep kunci The Plateau of Latent Potential atau dataran tinggi potensi pendam. Sehingga jangan hanya fokus pada hasil, tapi fokuslah pada sistem. Bab 2. Kebiasaan mengubah identitas Anda. Cara terbaik untuk mengubah kebiasaan bukan hanya dengan berfokus pada apa yang ingin kita capai atau apa yang ingin kita hasilkan, melainkan pada menjadi siapa kita ingin berkembang, menjadi identitas apa kita ingin menjadi. Dalam bab 2, konsep kuncinya adalah pada perubahan. Perubahan terjadi dalam 3 lapisan. Lapisan hasil, lapisan proses, dan lapisan identitas. Orang yang ingin berhenti merokok dan berkata, "Maaf, saya sedang mencoba berhenti," merupakan seseorang yang memiliki mentalitas perubahan terhadap hasil. Sedangkan orang yang kemudian berkata, "Maaf, saya bukan perokok," maka dia telah mengubah identitasnya. Dan kebiasaan kita adalah cara kita mewujudkan identitas kita. Bab ketiga, 4 langkah membangun kebiasaan baik. James Clear membagi cara kerja otak saat membentuk kebiasaan menjadi 4 siklus logis. Petunjuk atau cue, gairah atau craving, tanggapan atau respons, dan hadiah atau reward. Dari 4 siklus ini lahir rumusan utama buku ini yang disebut The 4 Laws of Behavior Change atau 4 kaidah perubahan perilaku. Jika ingin membangun kebiasaan baik, maka buatlah sesuatu itu menjadi jelas, menarik, mudah, dan memuaskan. Kaidah pertama, buatlah menjadi jelas. Make it obvious. Bab 4. Cara mengenali kebiasaan Anda saat ini. Sebelum mengubah kebiasaan, kita harus sadar dulu apa yang akan kita lakukan sehari-hari. Apa yang telah kita lakukan sehari-hari. Otak kita seringkali melakukan kebiasaan buruk secara otomatis tanpa disadari. Maka kita perlu membuat kartu nilai kebiasaan atau The Habit Scorecard. Kita bisa catat semua aktivitas kita dari pagi bangun tidur sampai malam sebelum tidur. Lalu beri tanda positif, negatif, atau netral. Sehingga kita bisa menyadari dulu semua aktivitas kita, apakah dia bernilai positif, negatif, atau netral. Bab kelima, cara terbaik memulai kebiasaan baru. Jangan hanya mengandalkan motivasi yang abstrak. Kita butuh niat implementasi yang spesifik secara ruang dan juga waktu. Konsepnya, kita harus menggunakan rumus. Saya akan melakukan sesuatu pada waktu di lokasi. Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang spesifik. Saya akan melakukan olahraga waktu jam 5 pagi setelah bangun tidur di Wisdom Park. Jelas perilakunya, jelas waktunya, dan jelas lokasinya. Dan gunakan taktik habit stacking atau menumpuk kebiasaan. Contohnya,
Setelah saya melakukan kebiasaan lama, maka saya akan melakukan kebiasaan baru. Misalkan kita punya kebiasaan untuk sulit sekali mencuci piring setelah makan, dan kita ingin membuat kebiasaan langsung mencuci piring setelah makan, maka kita harus membuat kebiasaan itu dengan teknik menumpuk kebiasaan. Jadi, setelah saya makan siang, maka saya akan mencuci piring makan saya. Bab ke-6, desain lingkungan adalah kunci. Lingkungan fisik jauh lebih kuat daripada niat. Manusia seringkali melakukan sesuatu hanya karena barang itu ada di depan matanya. Jika kita ingin minum lebih banyak air, maka kita perlu menaruh botol air di setiap sudut meja rumah. Jika ingin belajar gitar, jangan taruh gitarmu di dalam lemari, tapi letakkanlah gitarmu di tengah ruang tamu sehingga kamu bisa melihatnya dan kamu ingin memainkan dan mempelajarinya. Bab 7. Rahasia mengendalikan diri. Orang yang memiliki pengendalian diri tinggi sebenarnya bukan orang yang super kuat, melainkan orang yang pintar menjauhkan diri dari setiap godaan. Konsep kuncinya, kebalikan dari kaidah pertama. Ketika kita ingin membuat sebuah habit baru, maka habits itu harus diperlihatkan. Maka ketika kita ingin mengendalikan diri dari habits buruk, buatlah habits buruk itu menjadi tidak terlihat. Contohnya, jika ingin berhenti main HP saat belajar, maka taruh HP-mu di kamar sebelah. Kaidah kedua, buatlah menjadi menarik. Make it attractive. Bab ke-8, cara membuat kebiasaan sulit menjadi kebiasaan yang menggiurkan. Otak kita didorong oleh antisipasi terhadap hadiah atau dopamin. Kebiasaan akan dilakukan jika otak membayangkan betapa menyenangkannya hal itu. Maka, gabungkanlah hal yang harus Anda lakukan dengan hal yang ingin Anda lakukan. Contohnya, Anda hanya boleh menonton serial Netflix kesukaan Anda atau yang Anda inginkan, tapi sambil mengayuh sepeda statis. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah keharusan, yaitu mengayuh sepeda statis, dan keinginan yang Anda senangi, yaitu menonton serial Netflix. Bab ke-9, peran keluarga dan teman dalam membentuk kebiasaan. Manusia adalah makhluk sosial yang ingin diterima di kelompoknya. Kita cenderung meniru kebiasaan orang-orang di sekitar kita. Maka, bergabunglah dengan kultur atau komunitas di mana perilaku yang Anda inginkan dianggap sebagai perilaku yang normal di sana. Contohnya, Anda bisa masuk ke klub lari jika ingin rajin berolahraga. Bab ke-10, cara menemukan dan memperbaiki penyebab kebiasaan buruk. Setiap kebiasaan buruk adalah cara instan otak untuk memenuhi kebutuhan dasar emosional. Maka ubah cara pandang Anda, jangan katakan, saya harus lari pagi. No, tapi katakan, ini waktunya saya membangun stamina dan menjadi lebih segar. Ubah kata-kata yang mengandung beban menjadi kata-kata yang mengandung kesempatan. Dan ini adalah kebalikan kaidah kedua. Buatlah menjadi tidak menarik. Kaidah ketiga, buatlah menjadi mudah atau make it easy. Bab ke-11, berjalan perlahan tapi jangan pernah mundur. Kunci membentuk kebiasaan bukan seberapa sempurna Anda melakukannya, melainkan seberapa sering Anda mengulanginya. Konsepnya adalah fokus pada tindakan nyata, bukan sekedar pada perencanaan. Bab ke-12, hukum upaya terkecil. Otak manusia dirancang untuk menghemat energi. Kita pasti memilih opsi yang paling tidak melelahkan. Maka konsep kuncinya, kurangi hambatan untuk kebiasaan baik, dan perbesar hambatan untuk kebiasaan buruk. Ini adalah kebalikan dari kaidah ketiga. Buatlah menjadi sulit. Contohnya, ketika Anda terlalu sering menyetel televisi,
maka selalu cabut kabel TV dan cabut baterai remote setelah menontonnya. Sehingga ketika Anda akan menyalakan televisi, Anda melalui beberapa hambatan terlebih dahulu sehingga Anda mungkin merasa itu tidak menyenangkan. Bab ke-13, aturan 2 menit untuk menghentikan penundaan. Sebuah kebiasaan baru harus dirancang agar bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit saja di awal. The 2 minutes rule. Jangan buat target membaca 1 buku seminggu, tapi mulailah dengan membaca 1 halaman malam ini. Tujuannya bukan hasilnya, melainkan membangun gerbang masuk terhadap kebiasaan itu terlebih dahulu. Bab ke-14. Cara mengunci kebiasaan baik secara otomatis. Gunakan teknologi atau komitmen awal untuk memaksa diri Anda tetap di jalur yang benar di masa depan. Gunakan aplikasi pemblokir medsos otomatis saat jam kerja, atau langsung bayar keanggotaan gym personal trainer di awal bulan agar Anda terikat untuk datang. Kaidah keempat, buatlah menjadi memuaskan atau make it satisfying. Bab ke-15, aturan utama perubahan perilaku. Otak manusia lebih menghargai hadiah instan daripada hadiah di masa depan. Apa yang langsung mendapat hadiah pasti akan diulangi. Apa yang langsung mendapat hukuman pasti akan dihindari. Maka, berikanlah hadiah kecil yang sehat untuk diri Anda ketika kita berhasil menyelesaikan kebiasaan-kebiasaan sulit. Bab ke-16. Cara mempertahankan kebiasaan setiap hari. Melihat kemajuan diri sendiri adalah bentuk kepuasan visual yang sangat kuat untuk otak. Maka konsep kuncinya adalah buatlah habit tracker atau pelacak kebiasaan. Beri tanda silang di kalender setiap Anda berhasil olahraga. Dan ingat aturan emas James Clear, jangan pernah bolos 2 kali. Jika hari ini bolos karena urusan darurat, maka besok wajib dilakukan lagi. Bolos sekali adalah kecelakaan, bolos 2 kali adalah awal dari kebiasaan buruk yang baru. Bab ke-17. Peran akuntabilitas dalam menghentikan kebiasaan buruk. Kebalikan dari kaidah keempat, buatlah menjadi tidak memuaskan atau menyakitkan. Buatlah habit contract atau kontrak kebiasaan dan cari seorang mitra akuntabilitas. Buat janji tertulis. Jika Anda misalnya makan makanan manis, maka Anda harus membayar denda 500.000 kepada teman tersebut. Rasa takut kehilangan kepada uang atau rasa takut akan gengsi akan menghentikan kebiasaan buruk Anda. Bab ke-18, kebenaran tentang bakat. Kapan harus berjuang dan kapan harus menyerah. Rahasia memaksimalkan peluang sukses adalah dengan memilih bidang kompetisi yang tepat, yang sesuai dengan bakat alami dan kepribadian kita. Gen tidak menghilangkan kebutuhan untuk kerja keras. Gen memberitahu kita di mana kita harus bekerja keras. Cari bidang di mana kebiasaan baik kita terasa lebih mudah dibandingkan orang lain. Bab 19. Aturan Goldilocks atau cara tetap termotivasi. Manusia akan merasakan motivasi puncak ketika mengerjakan tugas yang tingkat kesulitannya pas di tengah-tengah. Tidak terlalu bosan, tidak terlalu mudah sehingga membuat bosan, dan tidak terlalu sulit sehingga membuat frustasi. The Goldilocks Rule adalah sebuah cara agar tetap termotivasi. Naikkan tantangan kebiasaan Anda sebesar 4-5% secara bertahap agar otak Anda tidak bosan dan konsisten mengalami kemajuan. Bab ke-20, sisi negatif membangun kebiasaan baik. Kebiasaan memang menciptakan otomatisasi, namun bahayanya kebiasaan membuat kita berhenti berpikir kritis dan terjebak dalam zona nyaman yang stagnan. Maka konsep kuncinya, kebiasaan ditambah latihan yang disengaja. Kita butuh refleksi dan peninjauan berkala agar kebiasaan lama tidak membuat kita buta terhadap kesalahan kecil. Kesimpulan akhir dari buku ini sangat sederhana.
Kesuksesan bukanlah sebuah peristiwa tunggal yang besar, melainkan produk sampingan dari kebiasaan harian. Perubahan kecil ternyata bisa menghasilkan hasil yang sangat dahsyat. Terima kasih telah mendengarkan ringkasan Atomic Habits. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan insight buku terbaik lainnya. Sampai jumpa di ringkasan buku berikutnya.